Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua ada beberapa update yang ingin gua sampaikan untuk Sobat Football United di mana-mana. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga ya dalam lindungan Allah. Murah-murah rezekinya juga. Oke. Ada situasi yang disampaikan oleh Darmeset. Ini dari Sky Sport. Dia memberikan kabar bahwa Manchester United ini memiliki budget yang spesifik untuk transfer market. Dan diketahui ya, ini akan dialokasikan untuk Cunha dan juga untuk Mbeumo. Setelah itu, klub butuh untuk menjual beberapa pemain untuk bisa mendanai biaya transfer ya, seperti Gyökeres. Oke, saat ini ya transfer window ini ditutup. Ini untuk bagian pertama ya sudah ditutup. Oh mohon maaf kalau ada cahayanya agak redup-redup. Oke, dan nanti di tanggal 16 Juni baru dibuka kembali. Dari Laurie Whitwell. Saya percaya, nih Laurie Whitwell, jurnalis The Athletic, salah satu yang sangat-sangat kompeten, mengatakan saya percaya kesepakatan antara Brentford terkait dengan Mbeumo ini akan terjadi pada akhirnya. Dan negosiasi saat ini terus berjalan ya. Kabar dari Fabrizio Romano. Ini terkait dengan situasi Marcus Rashford. Tadi kan diinformasikan oleh Darmeset bahwa ya Manchester United ini butuh menjual pemain. Katakanlah seperti itu untuk bisa mendatangkan pemain di luar Cunha dan Mbeumo yang saat ini sedang diproses. Kemungkinan transfer Marcus Rashford ke Barcelona ini sekitar 40%. Kenapa hanya 40%? Karena sampai dengan saat ini belum ada negosiasi resmi antara Barcelona dan Manchester United. Rashford ini salah satu opsi dari sisi Barcelona ya. Dia pemain yang memiliki value ataupun disukai oleh klub dan mereka sebenarnya ingin mendatangkan Rashford di bulan Januari. Tapi Ansu Fati memutuskan untuk tidak cabut pada saat itu. Jadi kesepakatan ini batal ya. Manchester United meminta angka 40 juta pounds. Oke. Dan yang terakhir ini menurut gua kabar yang juga mungkin paling menarik ya terkait dengan Victor Gyökeres. Sudah gue sampaikan beberapa kali, ada beberapa update juga. Dan yang terbaru seperti gue singgung sedikit di video sebelumnya bahwa ada informasi ya kan Gyökeres ini tidak happy atau bahkan kabarnya marah ya. Ini dengan apa yang dilakukan oleh Sporting. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa Gyökeres marah? Fabrizio Romano ya mengatakan karena ada kesepakatan antara agen dari sang pemain dan Sporting. Kalau sang pemain ini boleh meninggalkan di musim panas ini dengan biaya transfer sekitar 65 juta euro. Ini akan tergantung dengan bagaimana proses pembayaran, apakah cicilan dan lain-lain ya. Kenapa kesepakatan ini dan tidak membayar dengan valuasi release clause senilai 100 juta euro. Jadi di release clause Victor Gyökeres itu angkanya di 100 juta euro ya. Tapi klub sebelumnya ini mengatakan Gyökeres bisa meninggalkan Sporting dengan angka 65 juta euro. Kenapa demikian? Karena sang pemain ini selalu serius dalam membela Sporting dan juga berlaku profesional, terutama dalam menghormati kontraknya yang sebelumnya ya. Dan di musim panas yang lalu misalnya dia menerima banyak tawaran tapi tetap memutuskan untuk stay di Sporting. Bahkan di bulan Januari kemarin dia memiliki kesempatan untuk meninggalkan Sporting tapi memutuskan untuk tetap stay. Walaupun demikian ya, ini di luar apresiasi Sporting lalu menyepakati ya bahwa
Victor Gyökeres ini bisa meninggalkan Sporting atau klub dengan angka yang masuk akal, yaitu sekitar 65 juta euro. Tapi saat ini klub ataupun Sporting ini meminta angka yang lebih tinggi daripada 65 juta euro. Bahkan mungkin sampai dengan 80 juta euro. Dan untuk alasan ini, sang pemain tidak happy dengan tingkah laku ataupun keputusan dari klub saat ini ya, sementara. Dan ini menimbulkan ketegangan. Ayo kita lihat apa yang akan terjadi ya, tapi saya tetap melihat, kata Fabrizio Romano, saya tetap melihat Victor Gyökeres akan meninggalkan Sporting di musim panas ini. Oke, itu tadi beberapa kabar, beberapa informasi, dan kalau gua ulangi lagi ya, menurut gua, versi gua, bahwa memang saat ini konsentrasi dari Manchester United ini tentang menuntaskan Mbeumo sebagai pemain yang akan didatangkan kedua ya setelah Matheus Cunha. Baru setelahnya Manchester United akan berusaha bergerak untuk mendatangkan striker nomor 9. Dan dalam hal ini kalau dari informasi yang ada saat ini ya, memang Gyökeres ini yang menjadi prioritas selanjutnya setelah Mbeumo. Tapi keadaannya sangat sulit. Bahwa angka ternyata di 80 juta euro bukan lagi 60-65 juta euro, ini bukan situasi yang mudah bagi Manchester United. Kenapa? Gua tidak hanya melihat terkait dengan situasi finansial. Kalau kabar ini yang disampaikan oleh Fabrizio Romano ini akurat, dan biasanya Fabrizio Romano selalu memiliki kompetensi yang tinggi terkait dengan berita-berita yang dikabarkan ya. Ini bukan hal yang mudah bagi Manchester United. 80 juta euro untuk pemain yang berusia 27 tahun. Melihat Ineos misalnya ya, kebijakan dari Ineos, mereka sangat ketat dari sisi pengeluaran biaya transfer ya. Dan mereka juga punya kebijakan terkait dengan usia. Di mana menurut gue dari dua hal itu saja, kalau dilihat dari sisi Ineos sekali lagi ya, apa yang sudah dilakukan sebelumnya, ini kan sangat berat. Ini sangat berat bagi manajemen Manchester United. Nah, tadi disebutkan oleh Darmeset bahwa Manchester United baru bisa melakukan pergerakan setelah mengamankan Mbeumo yang saat ini sedang dalam proses negosiasi tersebut, yaitu kalau Manchester United bisa menjual pemainnya. Dan untuk menjual atau dalam proses menjual pemain ini, salah satu yang diandalkan menurut gue adalah Rashford. Kenapa? Rashford pemain dari akademi ketika laku ya 100% akan dihitung sebagai profit ya kan bagi klub. Nah, Rashford sendiri sampai dengan saat ini tadi Fabrizio Romano disebutkan peluangnya ke Barcelona hanya 40%. Padahal sang pemain memberi prioritas betul nih kepada Barcelona. Manchester United memasang harga 40 juta pounds. Jadi ini kalau gue lihat ya, keadaan saat ini keadaan yang tidak peluang untuk Gyökeres yang tadinya mungkin sudah mulai ada, sudah mulai lebih besar, saat ini menurut gue kembali meredup. Menurut gue ya, cara dengan amatiran yang gue lihat demikian. Kenapa? Itu tadi, angka justru lebih tinggi, ya ini di luar aturan yang ataupun kebijakan yang diambil oleh Ineos di Manchester United ya, ditetapkan. Dan ketika mereka membuat aturan seperti ini kan mereka juga harus disiplin. Kalau tidak ya pastinya ada hal yang akan tidak baik ya kan yang berlaku selanjutnya. Tidak ada ketegasan dalam menegakkan aturan. Dan di sisi lain katakanlah Manchester United ingin tetap mendatangkan Gyökeres dengan angka yang sangat fantastis tersebut 80 juta euro, ya mereka harus menjual pemainnya, dan ini juga masih dalam situasi yang terhambat. Mungkin ada beberapa komentar yang mengatakan, wah Gyökeres 80 juta kenapa tidak ditembus? Padahal 2 tahun yang lalu mendatangkan Rasmus Højlund dengan angka 85 juta euro dihajar saja gitu, tetap aja didatangkan. Ya menurut gua nih komentar yang tidak mutunya kurang bagus lah, karena itu dengan periode sebelumnya gitu. Kali ini ada kebijakan yang berbeda, dan kalau itu ingin diteruskan dengan saat ini, artinya dengan dulu 85 juta, kenapa sekarang 80 juta dengan Gyökeres saja tidak
tidak berani didatangkan. Ya menurut gue tidak sederhana itu sih. Kalau itu pun dilakukan kan sudah ada efek ya kan dari kegiatan finansial yang sebelumnya, yang akhirnya saat ini Manchester United harus mengetatkan ikat pinggang dalam kedisiplinan melakukan pergerakan di bursa transfer gitu loh. Jadi memang sangat tidak apple to apple banget ya. Menurut gue itu malah tidak apa ya. Kalau sampai itu yang disinggung ya menurut gue itu hanya komentar lalu lalang saja, karena memang keadaannya tidak sama saat ini dengan 2 tahun yang lalu, 2 musim yang lalu. Belum ada klub yang minat dengan angka 80 juta untuk Gyökeres. Sang pemain tentu saja tidak suka dengan hal ini ya, karena menyempitkan opsi di bursa transfer musim panas ini. Tapi satu yang jelas ya, dengan perilaku seperti ini dari Sporting, ini sama saja kayak burning the bridge menurut gue. Ini sama saja kayak membakar jembatan. Artinya ya hubungan antara Gyökeres dengan Sporting semakin memburuk. Tadi dikatakan tegang ya hubungannya, dan bukan tidak mungkin akan berakhir tidak baik-baik saja gitu loh. Sang pemain tentu saja ingin selesai dengan Sporting. Tapi kalau konflik ini berlarut-larut, justru yang gua pikir akan yang semakin rugi itu justru dari pihak Sporting. Kenapa? Katakanlah ini akan terus berlarut-larut ya. Kalau mungkin klub lain masih bisa pemain itu dipinjamkan dulu seperti Napoli dengan Victor Osimhen misalnya. Kalau dengan Gyökeres menurut gua kalau itu yang sampai terjadi, Sporting akan rugi. Mereka punya kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan ya dari penjualan Gyökeres. Tapi kalau dengan dipasangnya harga 80 juta ini katakanlah justru mempersulit, sementara Gyökeres nampaknya sudah selesai dengan Sporting, ya mereka harus melepas dengan apa? Dengan pinjaman dulu atau seperti itu kan bukan hal yang menguntungkan menurut gue bagi klub. Di sisi lain ya bisa jadi ini juga strategi ya, sekali lagi strategi yang dipasang oleh Sporting karena mereka pun melihat oke, ini masih di tahap awal proses bursa transfer musim panas. Masih ada banyak kemungkinan. Mereka tahu kompetensi dari Gyökeres yang sangat luar biasa di Eropa. Ada reputasi yang saat ini juga sedang bagus. Mereka berharap dengan hal ini, ya, artinya dengan angka yang dipatok 80 juta ini, mungkin mereka berharap ada reaksi dari beberapa klub yang mungkin menunjukkan minat untuk mendatangkan Gyökeres. Tapi jelas ini bukan hal yang yang diinginkan oleh kubu Gyökeres. Sementara untuk Manchester United, seperti gue katakan tadi, ini saat ini peluangnya sedang tidak bagus ya untuk mendatangkan Gyökeres. Gue secara pribadi, sering gue katakan, gue berharap ya Manchester United bisa mendatangkan striker dengan karakter yang berbeda dengan yang ada saat ini. Yaitu adalah striker yang lebih senior, yang mungkin kualitasnya premium ya, untuk bisa mengangkat kualitas sendiri depan Manchester United. Dan gue menilai ya Gyökeres ada di level tersebut. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.